Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin amin amin. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Amin Allahumma amin. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang sudah lalu ya, yaitu tentang jinayat. Baiklah, pada awal-awal dulu kita sudah membahas tentang jinayat. Apa itu jinayat, macam-macamnya, seperti itu. Kita kali ini akan melanjutkan tentang lebih fokus tentang diyat dan kafarat. Kita ulangi dulu sebentar, yaitu tentang jinayat. Apakah itu jinayat? Jinayat kemarin kan sudah kita bahas. Yaitu jinayat berarti penganiayaan terhadap harta, badan, dan jiwa. Yang kemudian menurut istilah, jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Nah, dengan demikian penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat. Jinayat itu dibagi menjadi dua ya kemarin, yaitu jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa baik sengaja maupun tidak disengaja, atau dalam kata lain pembunuhan. Yang kedua yaitu terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu organ tubuhnya baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, macam-macam jinayat yaitu jinayat terhadap jiwa atau pembunuhan tadi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu benar-benar disengaja. Yang kedua yaitu benar-benar tidak disengaja atau pembunuhan tersalah. Yang ketiga yaitu pembunuhan seperti sengaja. Kemudian jinayat terhadap tubuh juga ada 4. Yang pertama yaitu jinayat yang menyebabkan diyat penuh, jinayat yang menyebabkan diyat separuh. Nah, yang diyat penuh tadi itu seperti kita menghilangkan satu pasang, misal 2 tangan, kita menghilangkan 2 tangan sekaligus atau 2 mata, itu kita mendapatkan diyat penuh. Kemudian yang diyat separuh juga, diyat separuh itu yang misal kita menghilangkan salah satu dari pasangan tersebut, kita menghilangkan satu mata orang lain, nah itu diyatnya diyat separuh. Kemudian yang ketiga yaitu jinayat yang menyebabkan luka di kepala. Dan yang terakhir jinayat yang menyebabkan luka selain di kepala, misal di perut, gitu. Baik, kemudian penjelasan pembunuhan yang benar-benar disengaja. Maksudnya itu seperti apa? Betul-betul disengaja, yaitu dilakukan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan itu menggunakan dengan alat atau perkakas yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Misalnya kita merampok, atau kita memang sudah niat, kita dendam kepada orang lain, kita membunuh orang tersebut dengan pisau, dengan pistol. Alat-alat itu kan memang biasa untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah, hukum ini wajib disos. Nah, berarti dia wajib dibunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diyat atau denda, atau dimaafkan sama sekali. Nah, itu tergantung pada keluarganya. Namun dalam hadis Nabi
menyatakan bahwa hukuman kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri merupakan pengecualian. Nah, yang kedua yaitu tadi penjelasan tentang pembunuhan kesalahan atau benar-benar tidak disengaja. Nah, ketaksengajaan semata-mata. Misalnya, seseorang melontarkan suatu barang yang tidak disangka akan kena pada orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati, atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Nah, hukum pembunuhan yang tak disengaja ini tidak wajib kisos, hanya wajib membayar denda atau diat yang enteng, yang ringan, atau dalam kata lain yaitu diat mukhafafah. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Maksudnya bisa dibantu oleh keluarganya. Mereka membayarnya dengan diangsur selama 3 tahun. Tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya. Nah, berarti yang ini itu pembunuhan yang benar-benar tidak disengaja, tidak maksud apa-apa. Misal kita membuat lubang, nah orang tersebut masuk ke dalam lubang dan menyebabkan orang tersebut mati. Kita kan tidak niat untuk membuat orang lain masuk ke dalam lubang atau bahkan membunuh orang itu di dalam lubang tersebut. Nah, berarti itu termasuk pembunuhan yang benar-benar tidak disengaja. Nah, yang ketiga yaitu pembunuhan seperti disengaja. Seperti sengaja yaitu sengaja memukul orang tetapi dengan alat yang tidak biasa untuk melakukan pembunuhan. Nah, misalnya dengan yang enteng-enteng seperti cemeti, atau kemudian dengan lidi, dengan dengan yang enteng-enteng lah. Misalnya kita mengejar orang lain, kita tidak bermaksud untuk membunuh, tapi kita itu hanya untuk melukai atau memberi peringatan saja, tapi peringatan tersebut menyebabkan orang itu sampai mati. Nah, kita itu hanya berniat melakukan sesuatu kepada orang tersebut, tapi tidak niat untuk membunuhnya. Nah, ini tergolong pembunuhan seperti sengaja. Dalam hal ini tidak pula wajib kisos, hanya diwajibkan membayar diat yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur dalam 3 tahun. Kemudian kisos itu apa? Kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksud balasan hukuman yang seimbang adalah bila seseorang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh pula. Apabila merusak atau menghilangkan anggota badan orang lain, maka balasannya diberikan seperti pelaku berbuat kepada korbannya. Jadi kisos itu pembalasan sebanding. Misal kita membunuh, ya dibalas bunuh. Misal kita memotong atau menghilangkan anggota badan orang lain, pelaku tersebut juga dihukum seperti halnya dia memperlakukan korbannya itu. Jadi pembalasan yang sebanding. Nah, kemudian yaitu diat atau denda. Yang dimaksud dengan diat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh. Misal seperti tadi ya, dimaafkan oleh keluarga, itu tidak wajib kisos tapi wajib diat. Diat ada 2 macam. Yang pertama yaitu diat muqalladah atau diat atau denda berat. Yang kedua yaitu diat mukhaffafah yaitu denda ringan. Baik, diat muqalladah atau denda berat adalah yaitu 30 ekor unta hikoh, unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta jazah, unta betina umur 4 masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda berat karena sebagai ganti hukum bunuh atau kisos yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja
denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri. Jadi maksudnya itu tidak boleh dibantu oleh keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembunuhan seperti sengaja. Denda ini wajib bisa dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya. Jadi diyat mughalladah tadi itu totalnya 100 unta dengan perincian seperti tadi ya. Kemudian diyat mukhaffafah atau denda ringan, yaitu sama 100 unta tapi jenis-jenis untanya yang berbeda dengan rincian, yaitu 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta hikoh yang tadi ya, terus 20 ekor unta jazah. Denda ini untuk pelaku pembunuhan tersalah atau pelaku menderai atau mencederai atau menghilangkan fungsi anggota badan. Untuk diyat mukhaffafah ini sama seperti diyat mughalladah tadi, jumlahnya yaitu 100 unta. Namun hanya beda perincian usia dan perincian unta-untanya tadi. Kemudian kafarat itu apa? Kafarat menurut istilah adalah denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam kafarat yaitu pembunuhan. Kafaratnya yaitu memerdekakan budak muslim atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua yaitu zihar. Zihar itu apa teman-teman? Zihar itu menyamakan badan istri kepada ibu. Maksudnya itu apa? Jadi itu tidak diperbolehkan karena maksudnya itu menyamakan badan istri kepada ibu. Misal punggungmu seperti punggung ibuku, itu tidak boleh. Karena apa? Karena istri itu bukan mahram, sedangkan ibu itu mahram. Itu tidak diperbolehkan menyamakan antara bukan mahram dan mahram. Seperti tadi istri menyamakan tubuh istri terhadap ibu. Zihar kifarnya yaitu memerdekakan budak muslim atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Yang ketiga yaitu langgar sumpah, beri makan 10 kifarnya yaitu memberi makan 10 fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu ilak itu sumpah untuk tidak berhubungan suami istri maksudnya ya. Nah hukumannya yaitu seperti kafarat langgar sumpah. Kemudian yang terakhir membunuh binatang saat ihram. Ini maksudnya itu memang tidak diperbolehkan saat kita ihram berhaji atau berumrah. Kita sudah niat ihram di miqat melaksanakan rukun-rukun haji atau umrah, itu kita tidak diperbolehkan membunuh binatang sampai selesai ihram kita itu. Nah kifarahnya yaitu mengganti dengan memberi makan fakir miskin atau berpuasa. Nah hikmah dari jinayat tadi yaitu kita menjadi manusia yang benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merugikan sesama manusia. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepadanya, membuat manusia lebih berhati-hati untuk melakukan tindak kejahatan. Yang terakhir itu menciptakan hubungan baik antara sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi penjelasan mengenai jinayat, qisas, dia dan kifarat. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Amin amin amin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.